Oke, memang nanti makin ke belakang ini akan lebih banyak tugas-tugas latihan membuat instrumen dan membuat program. Nanti akan ada studi kasus juga. Saya akan berikan kasusnya untuk masing-masing kelompok dan kalian buatkan programnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini kalian makin ke belakang ini kan udah mau lulus ya, kalian harus siap dengan skill-skill praktis yang nanti bisa diterapkan di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar teori saja gitu ya. Kalau misalnya kalian hanya butuh ikut teori-teori gitu ya, tanpa tugas-tugas, mengerjakan latihan, berlatih untuk membuat pembelajaran sendiri, mengembangkan pembelajaran, nanti ketika kalian di lapangan, kalian itu pasti ngeblank. Oh, saya harus ngapain ya ketika menemukan anak dengan kondisi seperti ini. Tapi ketika kalian dari sekarang sudah latihan untuk membuat program, mengidentifikasi dan asesmen, setidaknya kalian tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Dan tentu saja apa yang dipelajari saat ini dengan saya itu tidak cukup ya untuk mengatasi kondisi di lapangan. Tapi setidaknya ini memberikan wawasan kalian dan nanti pastinya supaya kalian lebih mahir lagi, lebih bisa lagi, kalian harus banyak-banyak jam terbang di lapangan juga. Semakin sering bertemu dengan anak, maka kemampuan kalian akan semakin sering terasah, ya. Oke, itu permulaannya supaya nanti tidak ngos-ngosan di belakang. Saya kasih tahu bahwa memang perkuliahan kita sampai nanti kalian final presentation sampai ambil nilai akhir, nanti akan ada penugasan seperti ini. Tapi bedanya dengan semester lalu, dengan sekarang pandemi, kita tidak ada kajian lapangan, tapi kita studi kasus. Jadi saya ambilkan kasus dari yang pernah diambil dari kakak kelas kalian, atau saya buatkan kasus sendiri ya. Saya bangun profil kasusnya, lalu saya bagikan kepada setiap kelompok. Oke, itu. Bismillah. Oke. Ya, identifikasi di sini adalah proses menemukenali. Proses menemukenali kebutuhan khusus pada anak dengan mengidentifikasi karakteristik umumnya. Jadi kita mencari mana sih anak yang punya kesulitan belajar di lingkungan kelas itu, dengan kita mengamati karakteristik umum dari kesulitan belajar, kita amati apakah anak tersebut menunjukkan karakteristik umum atau simptom atau gejala kesulitan belajar. Identifikasi tentu saja berbeda dengan asesmen ya. Kalau identifikasi itu kan masih dalam satu kelas, kalian menentukan mana nih anak yang dia berkesulitan belajar. Nah, nanti kalau sudah ketemu nih anaknya, selanjutnya adalah kita gali informasi tentang kemampuan si anak ini dalam membaca, dalam menulis, atau berhitung, sampai pada aspek persepsinya seperti apa. Nah, itu namanya proses asesmen, dan asesmen ini dilakukan secara individual pada anak yang kita temukan dari proses identifikasi tadi. Oke, ini adalah cara untuk melakukan identifikasi anak berkesulitan belajar khusus di dalam kelas ya. Ini seperti langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk mengidentifikasi. Yang pertama, kalian harus melakukan kajian literatur dulu. Untuk apa? Untuk mengetahui konsep ABBK dan untuk mengetahui simptom atau gejala umum dari si anak berkesulitan belajar itu. Kalian lakukanlah kajian literatur, kalian kumpulkan gitu ya, apa sih simptom-simptom atau gejala umum atau karakteristik umum dari anak kesulitan belajar. Nah, kemarin kan kesulitan belajar kalau secara akademis itu dibagi menjadi disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Nah, kalian bisa cari apa sih ciri-ciri umum atau gejala umum dari disleksia, disgrafia, dan juga diskalkulia. Nah, kalian nanti ketika melakukan kajian literatur ini, hindari dari yang sifatnya blogspot ya. Kalian bisa cari dari jurnal atau dari sumber-sumber online yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terapi atau sekolah atau perguruan tinggi.
Lalu yang kedua, tentukan metode pengumpulan data yang akan dipergunakan. Pengumpulan data dapat menggunakan metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau analisis video. Nah, kalian harus pilih metode apa yang akan digunakan, tapi kalau saya menyarankan adalah menggunakan semuanya yang mungkin dilakukan, karena setiap metode pengumpulan data ini nanti hasilnya akan saling melengkapi, saling menguatkan. Karena gini, bisa saja melalui wawancara, guru menyebutkan ya, ada informasi tentang anak di sana, oh si A di kelas 3 misalnya. Setelah itu, kalian observasi, ternyata apa yang disampaikan guru itu kok tidak cocok dengan hasil observasinya. Ternyata si A itu tidak memenuhi kriteria dari kesulitan belajar. Justru kalian menemukan anak yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja dengan satu metode itu mendapatkan informasi, tapi belum tentu informasi itu valid. Sehingga diperlukan metode yang lain untuk melengkapi hasil dari pengumpulan data itu. Dan untuk memvalidasi ya, nanti ditriangulasi ya, dicek dari hasil wawancara, apa yang didapatkan, dari observasi apa, studi dokumentasi apa, analisis video apa, nanti di cross check ini datanya mana yang valid ya. Apakah benar si A itu mengalami kesulitan belajar atau mungkin hanya gangguan belajar saja karena kurang motivasi ya. Nah itu sehingga si A tidak menjadi subjek untuk di asesmen lanjutan. Tapi mungkin lebih pada nama anak lain si B misalnya yang kalian temukan dari hasil observasi dan dokumentasi bahwa anak tersebut memang punya prestasi yang rendah pada matematika misalnya. Gitu ya. Kemudian kalian simpulkan bahwa hasil identifikasi ini ditemukan seorang anak bernama B dengan kondisi demikian, 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 dan akan dilakukan asesmen lanjutan pada kemampuan berhitung. Misalnya seperti itu nanti kesimpulannya. Sudah kita tentukan? Nah, ini. Kalau wawancara itu kita tanya jawab ya, kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi tentang anak, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua, atau kepada teman-teman anak ya. Lalu observasi atau pengamatan, kita mengamati perilaku anak pada setting tertentu, misalnya ketika anak mengikuti pembelajaran di kelas seperti apa? Apakah dia bisa merespon instruksi guru dengan benar? Apakah dia bisa berbaur dengan temannya? Apakah dia bisa berpartisipasi dalam pelajaran? Bagaimana dia menulis? Bagaimana dia berhitung? Seperti itu ya. Apakah ada perilaku menghindari dari kegiatan belajar karena ketidakmampuannya dan sebagainya. Lalu bisa juga mengobservasi perilaku anak ketika dia berinteraksi dengan teman sebaya waktu bermain misalnya, dan perilaku anak ketika di rumah. Studi dokumentasi yaitu menggali informasi dari dokumen yang sudah ada. Contohnya kita melihat rapot anak, nilai harian anak, pekerjaan anak sehari-hari, LKS anak ya, atau ada dokumen riwayat tumbuh kembang anak atau hasil pemeriksaan psikologis jika ada ya. Karena sekarang kan di sekolah inklusi diminta setiap anak itu punya catatan psikologis ya, entah itu IQ, entah yang lain ya, tapi ada dokumen dari psikolog yang menerangkan kondisi anak. Nah, itu bisa kita minta juga untuk kita pelajari untuk meyakinkan apakah iya dia mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya adalah analisis video, menggali informasi tentang performa anak yang divideokan oleh guru atau orang tua. Jadi analisis video atau gambar, ini bisa video, bisa gambar yang dianalisis. Jadi ada video tentang anak, ya kita lihat video itu dan kita pelajari di sana. Kita lihat respon anak seperti apa. Apakah betul menunjukkan perilaku anak kesulitan belajar ya. Seperti itu. Jadi bedanya kalau dengan dokumentasi, kalau dokumentasi ya dokumen-dokumen ya, surat-surat, seperti itu, berkas-berkas. Kalau analisis video, ya video. Ini analisis, ada analisis audio juga sebetulnya, dan juga analisis gambar. Setelah kalian menentukan metode pengumpulan datanya apa, kalian susun instrumennya,
atau alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Kalau kalian mau wawancara, ya buatlah daftar pertanyaan dan lembar catatan hasil wawancaranya. Bisa berupa tabel. Nah, kalau observasi, kalian pakailah panduan observasi, dan nanti ada lembar catatan hasil observasi. Kalau studi dokumentasi, ya nanti kalian buat lembar catatan dan ada informasi yang diperoleh itu apa dari dokumen-dokumen tersebut. Kalau analisis video, kalian bisa buat lembar catatan informasi yang diperoleh dari video tersebut. Sudah menentukan metode, membuat instrumen. Nah, instrumennya ini dibuat dari mana? Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah kajian literatur tadi, hasil kajian literatur tentang simptom atau gejala atau karakteristik umum dari anak kesulitan belajar. Kalian kembangkan menjadi instrumen. Lalu, kalau sudah jadi instrumennya, kalian lakukan proses identifikasinya, lalu kalian olah data hasil identifikasinya. Nah, olah data ini bisa melakukan triangulasi ya, dari setiap metode dilihat hasilnya, didiskusikan dengan tim, lalu dibuatlah kesimpulan atau ditarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini, kegiatannya adalah menentukan anak yang akan diasesmen lebih lanjut secara individual, ada nama anak, dan keputusan asesmen apa saja yang akan dilakukan. Kita bahas satu persatu tentang metode wawancara untuk identifikasi. Di sini kalian bisa tanyakan tentang bentuk-bentuk keberadaan anak berkesulitan belajar itu. Apakah ada siswa yang mengalami kesulitan membaca, kesulitan menulis, atau kesulitan berhitung, atau perkembangannya di bawah rata-rata, seperti itu ya. Tapi hati-hati, jangan terkecoh dengan ALB, lamban belajar ya, karena kalau perkembangan di bawah rata-rata, itu nanti biasanya adalah ALB. Tapi di lapangan, bisa juga si ALB itu juga mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi memang bisa kondisinya tumpang tindih seperti itu ya. Tapi sebetulnya yang penting ketika kita membuat program, kita tidak melihat apakah dia ABBK atau ALB. Yang penting dia kita cari tahu kemampuannya seperti apa, kelemahannya di mana, apa yang harus ditingkatkan, dan kita buatkan programnya. Lalu yang kedua, tanyakan tentang identitas anak, prestasi anak, dan detil ketidakmampuannya dalam calistung itu seperti apa. Atau adakah kesulitan untuk membedakan huruf yang mirip, atau hurufnya kalau menulis kata suka hilang-hilang, atau ketika membaca suka salah baca, atau hurufnya itu kalau yang mirip dia nggak bisa baca, atau ada penghilangan bunyi ketika dibaca seperti itu, atau ketika berhitung dia tidak paham nilai tempat, tidak bisa teknik menyimpan dan sebagainya. Lalu tanyakan juga apa upaya-upaya yang telah dilakukan guru dan orang tua untuk anak tersebut, tanyakan persepsi guru tentang ketidakmampuan anak, tanyakan kemampuan bahasa, emosi, interaksi sosial, dan motorik anak seperti apa. Kemarin kita sudah nonton film itu ya, film India, si Isan itu kan ada dampak ya dari ABBK, dan kalian sudah diskusi juga dampak ABBK pada bahasa, emosi, interaksi sosial, dan motorik seperti apa. Nah, itu masukkan juga di dalam instrumen observasi dan wawancara, dan kalian nanti menggali informasi tersebut, tanyakan pada orang tua dan juga amati langsung pada anaknya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain tentang ABBK yang mungkin bisa kalian kembangkan ya. Wawancara boleh dibantu dengan alat perekam suara. 328 yang belum memilih, padahal sebelumnya itu sudah sempat mengajukan SD ya, Pak Hakim ya? Apakah betul? Ini contoh panduan wawancara. Nah, ini saya ambilkan dari kakak kelas kalian yang sudah lulus. Ini adalah panduan wawancara yang mereka kembangkan. Ini pertanyaannya kreativitas mereka ya, tapi masih seputar karakteristik umum kesulitan belajar. Jadi ini wawancaranya mereka bisa berkembang gitu. Ketika wawancara, kemudian ada hal yang ingin ditanyakan,
mereka tanyakan lagi. Jadi bisa saja ini nanti bertambah pertanyaannya, tapi tidak boleh melebar-melebar. Harus fokus dalam rangka untuk mengetahui keberadaan si ABBK ini dan kemampuan si ABBK ini di mata guru atau yang tertangkap guru sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini kan panduan ya. Kalau nanti dijadikan instrumen, ini sebetulnya tinggal ditambah satu kolom di sebelah kanan, itu bisa ditulis sebagai jawaban, kolom jawaban gitu. Jadi nanti ada yang menanyakan pertanyaannya ini dan jawabannya bisa ditulis di sampingnya. Atau kalau tidak, direkam juga bisa. Jadi nanti tinggal membuat transkrip wawancaranya ya. Hasil rekamannya itu didengarkan dan ditulis, dimasukkan di setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, tapi jika memang ternyata ada yang karena kendala satu dan lain hal belum naik, mohon diinformasikan terpisah kembali Pak kepada kami gitu. Jadi nanti begitu. Coba dibaca-baca dulu ini pertanyaannya. Sudah cukup ya? Nanti bisa disimak di PPT yang sudah kalian download. Bagaimana dengan metode observasi untuk identifikasi ABBK? Oke, untuk metode observasi ini, kalian bisa mengamati perilaku atau respon anak dalam belajar di kelas dan ketika mereka beristirahat ya. Gunakan hasil kajian referensi tentang gejala umum yang ditunjukkan pada ABBK sebagai pedoman pengamatan. Pengamatan menuju pada siswa yang disebutkan oleh guru ketika wawancara. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalian mengamati siswa di kelas, menemukan nama siswa lain yang menunjukkan gejala kesulitan belajar. Checklist dan deskripsikan perilaku anak yang menunjukkan gejala kesulitan belajar pada lembar catatan observasi. Nah, kalau ada kata checklist dan deskripsikan pada lembar catatan observasi, berarti sudah bisa terbayang ya bentuknya pedoman observasi seperti apa. Pengamatan dapat dibantu dengan alat perekam video atau foto. Nah, ini. Mengambil video atau foto itu adalah alat bantu observasi, bukan metode pengambilan data. Pengamatan dilakukan lebih dari satu orang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat karena persepsi tiap orang dapat saja berbeda. Jadi mengamati gitu tidak cukup satu orang. Tapi ketika kalian nanti sebagai guru dan harus mengamati sendiri, nah itu lebih baik kamu dibantu dengan perekam video ya. Jadi bisa nanti dilihat kembali supaya tidak rancu hasil observasinya. Bisa diputar kembali videonya untuk dipelajari datanya ya. Diskusikan hasil pengamatan dengan tim untuk mengecek kevalidan hasil pengamatan. Nah, ini jelas ya. Karena tadi kan lebih dari satu orang pengamatannya, nah ini didiskusikan apakah persepsinya sama. Selanjutnya contoh panduan observasi. Nah, ini adalah panduan yang dikembangkan oleh kakak kelas kalian. Ya, mereka mengembangkan dari simptom atau gejala kesulitan belajar disleksia. Mereka kumpulkan indikatornya apa. Ini indikator ini isinya karakteristik tadi ya. Karakteristik atau simptomnya, gejalanya dari disleksia itu apa. Ditulis semua di sini. Nah, di sini adalah hasil pengamatannya. Ada atau tidak? Kesulitan membedakan huruf pada anak tersebut ya atau tidak. Kalau iya, centang di sini, tidak centang di sini. Lalu keterangannya seperti apa? Dideskripsikan di sini.
Kemampuan mengeja tidak konsisten dan tidak bisa ditebak, ya atau tidak. Nah, terus sampai ke bawah. Mengalami gangguan visual. Nah, ini masih ada lagi ya ke bawah ya. Nah, ini tinggal dicentang-centang, lalu dideskripsikan. Selanjutnya, ini diskalkulia, sulit membedakan tanda-tanda. Tanda-tanda ini ya, tanda-tanda apa namanya? Operasi bilangan ya. Tambah, kurang kali, lebih besar dari atau kurang dari sama dengan ya. Nah, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan, sering salah membilang secara berurutan, sulit membedakan bangun-bangun geometri, sering salah membilang dengan urut, sering salah membedakan 9 dan 6, 17, 71, 2 dengan 5, 3, 5, 3 dengan 8. Nah, itu ini gejala atau karakteristiknya si diskalkulia. Ini disgrafia. Lamban dalam menyalin tulisan, sering salah dalam menulis huruf B dengan P, P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, hasil tulisan jelek dan tidak terbaca, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris, tulisannya naik-naik ke puncak gunung gitu ya, atau mungkin turun delosor gitu ya, menulis huruf dengan posisi terbalik, P ditulis Q atau B. Jarak antar kata tidak konsisten, sering berbicara sendiri saat menulis. Nah, ini kalau yang 27 ini adalah cara anak untuk menghindar, menutupi kekurangannya. Dia menghindar dari kegiatan menulis, makanya dia berbicara sendiri. Tapi tidak semua anak seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri umum ini, karakteristik umum ini, itu bisa saja dialami oleh anak-anak kesulitan belajar, tapi tidak 100% persis seperti yang ada di dalam literatur ya. Mungkin mereka hanya memenuhi sebagian saja, karena kondisinya nanti akan beda-beda setiap anak. Dan tingkat kesulitannya juga akan beda-beda. Maka dari itu, nanti ketika kita akan menyimpulkan hasil identifikasi itu, ada dua cara. Kita bisa menjumlahkan jumlah poin ya. Kan tadi ada ya dan tidak ya di instrumen tadi ini ya. Nah, kita bisa melihat manakah indikator yang banyak dicentang pada bagian kolom ya. Dari tipe disgrafia, diskalkulia, dan disleksia, itu mana yang paling banyak? Berarti kalau misalnya dia paling banyak di sini nih, di diskalkulia. Oh, berarti dia itu kesulitannya ada di sini. Nanti asesmennya bisa menuju ke asesmen disgrafia atau kesulitan menulis. Nah, kayak gitu ya. Misalnya nanti skor ya, pilihannya itu banyaknya di diskalkulia ternyata. Di sini banyak di disgrafia dan di seleksianya itu tidak sebanyak yang ada di diskalkulia. Oh, berarti dia itu lebih sulit di sini. Jadi bisa seperti itu untuk identifikasi ya. Tapi ada juga begini, si anak ini memenuhi diskalkulia, disleksia, dan disgrafia. Bisa jadi seperti itu. Atau hanya memenuhi 2 saja ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya ketiga-tiganya, iya, menunjukkan iya, ya berarti memang dia berkesulitan belajar dan harus ditangani satu persatu. Menulis dan membaca kan berkaitan ya, karena membaca itu kan bahasa reseptif. Kalau menulis itu kan ekspresif ya. Jadi ketika dia nggak bisa baca, kemungkinan dia juga nggak bisa nulis.
Next, menggunakan metode studi dokumentasi untuk identifikasi ABBK. Oke, sudah tenang kembali. Kita lanjutkan. Studi dokumentasi bertujuan untuk menemukan bukti otentik dari gejala kesulitan belajar siswa. Kita bisa melihat nilai rapot dan nilai harian siswa untuk mendapatkan informasi pada mata pelajaran apa siswa mengalami kesulitan. Pekerjaan siswa juga bisa berguna untuk memberi informasi seperti apa sih bentuk kesalahan membaca, menulis, berhitung yang dilakukan oleh siswa ya. Wait. Oke. Pekerjaan siswa dapat memberi informasi seperti apa bentuk kesalahannya dalam membaca, menulis, berhitung yang dilakukan siswa. Nah, seperti yang kita lihat di film, si guru yang datang itu melihat semua pekerjaan si Ihsan ya. Dibuka satu persatu bukunya, diamati, ternyata terdapat kesalahan yang konsisten. Menulisnya tidak lengkap, kemudian hurufnya terbolak-balik, susunan huruf terbolak-balik, huruf miripnya dia tidak bisa membedakan, ya salah penempatan. Nah, sehingga diketahui, oh si anak ini kemungkinan dia mengalami disleksia. Nah, seperti itu ya, itu gunanya kita studi dokumentasi itu ya. Dokumen siswa sangat mendukung dalam memberikan gambaran nyata tentang kondisi siswa sebelum dilakukan penggalian informasi lebih jauh atau asesmen. Seperti yang saya terangkan tadi, begitu kita lihat hasil pekerjaan anak, performa anak ketika di kelas seperti apa, kita langsung tahu nanti, oh ternyata si anak ini kesulitannya di sini, oh membacanya begini, oh menulisnya begini, oh kalau berhitung dia begini, gitu. Nanti langsung kelihatan ketika kita studi dokumentasi. Dan observasi juga itu sangat kuat ya. Kalau wawancara itu kan kita hanya menanyakan dari persepsi orang lain. Persepsi gurunya atau orang tuanya. Nah, persepsi guru dan orang tua itu bisa juga berbeda. Nah, ketika kita nanya tentang berkesulitan belajar, jangan-jangan guru atau orang tua sendiri pun nggak tahu yang kesulitan belajar itu seperti apa. Mungkin ngertinya anak ini tuh cuma malas aja, oh anak ini tuh lamban belajar, oh anak ini tuh nagrahita. Nah, bisa jadi dalam persepsi mereka kesulitan belajar itu yang seperti itu. Maka metode wawancara saja tidak cukup ya untuk identifikasi, perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan juga observasi yang lebih valid karena langsung melihat pada performa anaknya. Nah, lalu setelah mengambil data dengan berbagai metode tadi, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini berisi keputusan siswa manakah yang kemudian akan diasesmen secara individual kemampuan persepsinya. Teknik menarik kesimpulan dilakukan dengan dua cara, bisa melihat indikator terbanyak yang ditemukan dari proses identifikasi tadi, apakah memenuhi gejala umum disleksia, dysgraphia, typo, atau dyscalculia, atau melihat nilai terendah siswa pada kemampuan calistung dari nilai hariannya atau rapotnya. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini untuk yang penarikan kesimpulan, identifikasi dengan melihat hasil belajar siswanya. Pertama kan tahapannya wawancara dulu, observasi kelas, lalu studi dokumentasi, nilai pada calistung seperti apa, dipelajari nilai-nilai tersebut. Di sini ada 3 kategori, kalau nilainya itu 90-100 berarti dia sudah independen, sudah bagus ya, sudah dia bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau dia nilainya 60-80, oh ini kategori dengan bantuan. Kalau nilainya di bawah 60, ini kategori frustration. Nah, inilah yang dia betul-betul kesulitan ya. Kalau ini bisa tapi dengan bantuan. Kalau yang ini sudah dibantu pun
dia belum bisa juga, karena memang kemampuannya kemungkinan belum terbentuk. Nah ini, dari melihat nilai-nilai Calistung ini, kalian pilih berdasarkan ini ya, melihat nilai Calistung, berdasarkan 3 kategori ini, kalian pilih satu mata pelajaran yang paling bermasalah, yang si siswa ini paling nggak bisa, paling mana yang dia masuk di kategori frustration. Atau mungkin kalau yang lainnya independen, cari yang dia yang sini. Lalu, pada satu mata pelajaran itulah, asesmen siswa dilakukan. Jadi kalau yang ini tuh seperti menentukan kita mau asesmen di aspek mana, membaca, menulis, atau berhitung. Kalau yang ini ya. Tapi kalau ingin melihat secara keseluruhan dari satu kelas itu, mana yang menunjukkan si anak nih kesulitan belajar, kita pakai yang cara pertama tadi, melihat indikator terbanyak. Gitu ya. Tapi kalau ingin menentukan mana duluan nih yang pengen saya buatkan program, bisa ini ya, melihat yang paling rendah. Atau menggunakan teknik dua-duanya juga bisa, jadi saling melengkapi. Nah, ini dia. Tugas kelompok. Tapi sebelum ke tugas, saya ingin mempersilahkan kalian, ada yang mau tanya jawab?